Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mari Puji Lestari, NIM 1810102101. Saya Sania Puspasari, NIM 181010210003. Saya Elsa Mutiara Santi, NIM 181010211114. Saya Tasya Arif Fitriani dengan NIM 181010010023. Saya Anissa Eka Nilamsari dengan nomor NIM 18101021134. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Tata Kelola Perusahaan dan Dewan Direktur. Pada slide pertama akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya, sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lain. Tata kelola perusahaan juga menambah kontrol manajemen, baik perhatian untuk mengendalikan perilaku top manajemen dan khususnya peran untuk memonitor dewan direksi perusahaan. Namun, hubungan yang ada menjadi lebih jelas. Perubahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik biasanya akan memiliki efek langsung dan segera pada praktik SPM dan efektivitas mereka. Hukum dan peraturan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum, maka mereka tunduk pada hukum dan peraturan yurisdiksi pemerintah ketika menjalankan usaha dan orang-orang dari pasar saham ketika sahamnya diperdagangkan. Secara umum, orientasi tata kelola perusahaan di dunia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem Angel Amerika yang berfokus pada keunggulan pemegang saham sebagai penerima manfaat dari kewajiban fidusia, serta sistem Eropa kontinental Jepang yang memiliki kepedulian yang besar kepada pemegang saham lainnya. Kedua jenis pendekatan memiliki variasi dalam mekanisme tata kelola yang digunakan dan konteks ketika mekanisme harus bekerja. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Pada Juli 2002, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang ini memberlakukan persyaratan baru pada perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dan auditor mereka. Tujuan eksplisit undang-undang ini adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Namun, sejak pengendalian yang ditingkatkan pada laporan keuangan juga memiliki pengaruh menguntungkan bagi pengendalian manajemen, pemahaman mengenai unsur-unsur dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan juga peraturan pelaporan keuangan lainnya menjadi penting bagi mereka yang tertarik terhadap SPM. Undang-Undang Sarbanes-Oxley memiliki pengaruh di luar batas Amerika Serikat. Semua perusahaan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (AS) atau SEC harus mematuhi undang-undang tersebut, terlepas dari apakah markas mereka berbasis di Amerika Serikat atau di luar negeri. Selain itu, beberapa negara seperti Kanada dan Jepang telah mengadopsi peraturan yang mirip dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki kewajiban fidusia untuk mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan juga kadang-kadang bagi pemegang utang. Dewan Direksi memiliki dua tanggung jawab pengendalian yang utama. Pertama, mereka menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. Kedua, mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Tugas yang mereka lakukan adalah membantu memastikan pelaporan keuangan, kompensasi dan persaingan yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan dan perilaku bisnis oleh perusahaan secara keseluruhan.
Komite audit. Komite audit memberikan pengawasan independen atau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Komite audit meningkatkan kemampuan dewan untuk berfokus secara intensif dan tidak menggunakan biaya relatif mahal pada fungsi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan. Komite audit juga menetapkan prosedur untuk menangani keluhan mengenai akuntansi, proses audit, dan hal-hal terkait pengendalian internal termasuk prosedur rahasia, yakni penyerahan yang tidak diketahui oleh karyawan mengenai praktik akuntansi yang dipertanyakan. Komite audit juga biasanya bertanggung jawab atas pertunjukan, kompensasi, retensi, dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal pada gilirannya, membahas dan menunjukkan pada kualitas bukan hanya pada penerimaan prinsip akuntansi perusahaan bersama komite audit. Dengan demikian, komite audit diharapkan untuk bisa menginformasikan, mewaspadai, dan menjadi pengawas yang efektif pada proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan mereka. Di area pelaporan keuangan, komite audit memberikan jaminan bahwa pengungkapan keuangan perusahaan adalah sebuah hal yang wajar dan akurat. Di area tata kelola perusahaan, komite audit memberikan jaminan bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang bersangkutan, bertindak secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap kecurangan dan konflik kepentingan para karyawan. Di area kendali perusahaan, komite audit memonitor manajemen perusahaan dan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk menjaga aset dan memperkerjakan mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit memperkerjakan audit eksternal dan perusahaan serta memantau kinerja mereka. Mereka mempertahankan garis komunikasi antara dewan direksi, audit eksternal perusahaan, dan auditor internal, manajemen keuangan, konsultan di dalam dan di luar perusahaan. Oleh karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya secara langsung, komite audit harus bertanggung jawab pada sumber daya dan dukungan dari kelompok-kelompok lain dalam organisasi. Dan khususnya pada fungsi audit, komite audit disarankan untuk yang pertama, mendapat dukungan dan arahan dari seluruh jajaran direksi. Yang kedua, menggunakan agenda dan mengikuti program kerja formal, risalah rapat, dan mendistribusikan jadwal pertemuan ke dewan direksi. Jadwal pertemuan disiapkan di awal sehingga peserta memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yang ketiga, memiliki setidaknya 3 anggota, namun tidak terlalu banyak, sehingga semua anggota dapat menjadi peserta aktif. Yang keempat, memastikan bahwa komite terdiri atas individu-individu yang tepat. Dan yang kelima, pertemuan setidaknya dirancang 4 kali setiap tahun, termasuk pertemuan pra-audit dan pasca-audit. Komite kompensasi. Aturan beberapa bursa saham mewajibkan perusahaan yang sudah terdaftar untuk memiliki kompensasi bagi top eksekutif yang disetujui oleh mayoritas direksi independen. Sebagian besar perusahaan milik publik menyerahkan masalah tersebut kepada Dewan Komite Kompensasi yang hanya terdiri dari para direksi independen. Komite kompensasi menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan dan khususnya pihak top eksekutif. Komite kompensasi memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan bahwa program kompensasi eksekutif perusahaan berjalan adil dan tepat untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajer sehingga membuat tindakan mereka sesuai dengan pandangan ekonomi perusahaan dan relevan terhadap praktik perusahaan. Karena desain rencana kompensasi dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti yang berkaitan dengan ukuran kinerja, bentuk misalnya uang tunai dan opsi saham, dan hal-hal yang berkaitan dengan struktur misalnya ambang batas kinerja dan membuat ketentuan. Ekuitas kompensasi internal, eksternal, dan internal hukum dan pertimbangan pajak. Komite kompensasi sering menggunakan konsultan luar untuk menyediakan data atau keahlian yang tidak dimiliki perusahaan. Konsultan sering melakukan studi banding kompensasi industri atau memberikan saran mengenai desain rencana kompensasi. Komite kompensasi harus mempertanggungjawabkan penuh untuk mengawasi kerja dari konsultan kompensasi yang disewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan untuk mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.